welcome back to our video. Kembali lagi bersama kita dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan belajar mengenai pluralitas dan pluralisme agama di Indonesia. Nah, belajar bareng yuk guys. Enjoy the video. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, ini adalah misi perdamaian. Ini adalah pesan kebinekaan. Pada tugas kuliah kali ini, membawa kelompok kami untuk menelusuri berbagai perbedaan yang terjadi di Indonesia. Bukan untuk mencari kesenangan ataupun menikmati waktu luang saja. Namun, dari adanya tugas ini, kami menjadi lebih mensyukuri segala karunia yang Allah berikan dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Keberagaman dalam wadah kehidupan layaknya seperti taman indah yang ditumbuhi beraneka macam tumbuhan, berbagai bunga-bunga, hewan, dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Keberagaman menjadi lebih indah apabila bisa tertata dengan baik, sebagaimana juga keberagaman akan memperlihatkan keindahan yang eksotik jika bisa dihargai oleh setiap kelompok yang ada. Negara Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, bangsa yang kuat serta beradab, bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran, serta bangsa yang bangga dengan budaya gotong royongnya yang diakui oleh dunia. Sebagai bangsa yang besar, sudah semestinya kita menjaga persatuan dan jangan sampai terpecah belah. Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa yang harus dipandang dengan kebanggaan. Kebanggaan karena apa? Kebanggaan karena kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, bangsa yang memiliki ribuan pulau dan ribuan budaya yang berbeda, yang mana sekalipun demikian, namun kita tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Pada prinsipnya, semboyan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting, yaitu toleransi dan kesatuan. Toleransi dapat mencairkan perbedaan menjadi persatuan, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya perpecahan atau konflik. Sedangkan kesatuan merupakan hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan keseiringan dalam menggapai tujuan dari berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama. Hayatilah peribahasa ini yang mungkin sebagian orang saat ini sudah nyaris melupakannya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita harus sama-sama menjaga dan mengamalkan arti sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika, dikonkretkan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita semua cinta Indonesia, dan kita sebagai anak bangsa harus menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa kita, karena NKRI adalah harga mati. Negara Indonesia memanglah negara dan bangsa yang besar, bangsa yang memiliki berbagai keanekaragaman, yang mana keanekaragaman itu sering kita sebut dengan istilah pluralitas. Pluralitas adalah suatu keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan.
Jenis-jenis pluralitas bisa kita lihat di antaranya seperti pluralitas dalam agama, pluralitas dalam budaya, pluralitas dalam suku bangsa, pluralitas dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kekayaan dan kemajemukan suku, ras, agama, pekerjaan, dan lainnya yang dimiliki bangsa Indonesia membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki sifat plural. Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara plural daripada negara heterogen, karena Indonesia meskipun terdiri atas berbagai suku, etnik, bahasa, dan agama, namun tetap merupakan satu kesatuan budaya dan ideologis sebagaimana tercermin dalam moto Bhinneka Tunggal Ika. Bercerai-cerai tetapi tetap satu. Segenap warga bangsa Indonesia bersepakat untuk menghimpunkan diri dalam satu wadah kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah satu negara yang paling majemuk di dunia, yang memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka ragam, Indonesia memunculkan konsep atau paham kemajemukan yang disebut dengan pluralisme sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perbedaan yang terjadi. Pluralisme itu sendiri merupakan suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat yang dilihat dari segi agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Untuk mendukung dan mewujudkan pluralisme, maka dibutuhkan toleransi. Sebab sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap yang bersedia menerima perbedaan. Di Indonesia ini terdapat dua tokoh besar mengenai pemikiran pluralisme, yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Madjid mendukung konsep kebebasan dalam beragama. Bebas dalam konsep ini sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih. Selain itu, Gus Dur yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme dan Demokrasi di Indonesia, di mana dasar semua pemikirannya adalah dari konsep humanisme, memanusiakan manusia. Humanisme adalah penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri manusia. Penghargaan tersebut tercermin dalam tingkah laku manusia yang menghargai kehidupan orang lain yang memiliki kebebasan berpendapat, berpikir, berkumpul, dan berkeyakinan atas apa yang diyakini terbaik bagi hidupnya. Gus Dur berkeyakinan bahwa justru humanisme Islamlah termasuk ajaran-ajaran Islam tentang toleransi dan keharmonisan susila yang mendorong seorang muslim tidak seharusnya takut kepada suasana plural yang ada di masyarakat modern. Sebaliknya, harus meresponnya dengan positif. Maka, sudah sangat jelas bahwa diskriminasi harus dikikis habis. Kalau kita ingin memiliki negara yang kuat dan bangsa yang besar, perbedaan di antara kita justru harus dianggap sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Memuliakan manusia sama artinya memuliakan penciptanya juga. Merendahkan dan menistakan manusia sama artinya merendahkan dan menistakan penciptanya. Kalau kamu semua bisa berbuat baik kepada semua orang, orang tidak tanya agamamu. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, jadi akui agama yang lain. Toleransi
yang Tuhan inginkan adalah persaudaraan di antara kita dengan cara yang sangat istimewa, bukan permusuhan yang semakin merajalela. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima segala perbedaan dan asal-muasal bukanlah suatu tanda kelemahan, melainkan menunjukkan adanya kekuatan. Milikilah sikap toleransi, hormat menghormati, dan saling menghargai untuk mewujudkan adanya persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our video. Kali ini kita akan belajar. Bener deh. Harus bisa menerima tanpa